Pernah kepikiran gak sih apa yang benar-benar bikin seseorang itu sukses? Bukan cuma soal nilai bagus di rapor ya, tapi sukses beneran dalam hidup. Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar pintar. Yuk kita bareng-bareng kupas dimensi-dimensi tersembunyi dari kecerdasan yang sebetulnya nentuin potensi kita semua. Kita semua pasti pernah lihat kan? Ada orang yang otaknya encer banget, mungkin jenius. Tapi kok kayaknya hidupnya gitu-gitu aja, atau malah berantakan. Entah itu di karir, hubungan, atau pas jadi pemimpin. Nah, paradoks inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dulu selama puluhan tahun, yang namanya IQ atau Intelligence Quotient itu jadi dewa. Angka inilah yang dianggap jadi patokan emas buat ngeramal kesuksesan orang. Tapi, kenyataan di lapangan, di dunia nyata, terus-terusan nunjukin kalau kemampuan logika dan bahasa doang tuh, ya nggak cukup. Ada sesuatu yang penting banget yang kelewat. Oke, jadi mari kita mulai dengan ngebongkar mitos pertama. Kalau IQ itu segalanya. Para psikolog sampai punya istilah jenius yang tak tertahankan. Ini buat ngegambarin orang-orang dengan IQ setinggi langit, tapi ampun deh, susah banget buat diajak kerja sama, nggak peka sama perasaan orang lain, dan sering gagal kalau jadi pemimpin. Ini jadi bukti telak kalau ada dimensi kecerdasan lain yang selama ini sering kita lupain. Nah, dari situlah muncul konsep kecerdasan emosional atau yang sering kita sebut EQ. Anggap aja ini kayak navigator di dalam diri kita. Simpelnya gini, EQ itu kemampuan kita buat sadar sama perasaan sendiri, bisa ngendalin emosi itu, dan di saat yang sama, kita juga jago ngebaca dan ngerespons emosi orang-orang di sekitar. Inilah fondasi dari semua keterampilan ngatur diri dan berinteraksi sama orang lain. Dan ini penjelasan biologisnya keren banget. Jadi pas kita ngerasa terancam, bahkan cuma pas ego kita kesenggol, otak kita tuh punya jalan tol darurat yang namanya pembajakan amigdala. Bagian otak purba kita, si amigdala ini, langsung bereaksi. Bahkan sebelum otak rasional kita sempat mikir. Nah, orang dengan IQ tinggi, itu ibaratnya udah ngelatih koneksi ke otak rasionalnya, si neokortex. Jadi dia bisa pencet tombol pause sejenak dan ngelola impuls tadi, bukannya langsung meledak. Tapi tunggu dulu, punya EQ tinggi doang ternyata nggak cukup. Bayangin, orang bisa aja jago banget ngelola emosi, bahkan bisa ngemanipulasi emosi orang lain, tapi nggak punya arah atau tujuan moral. Nah disinilah dimensi berikutnya masuk, kecerdasan spiritual atau SQ. Kutipan dari Danah Zohar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. SQ ini bukan soal agama ya, ini lebih kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk punya sebuah alasan atau mengapa. Inilah kecerdasan yang kita pakai buat kejawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan dan nilai-nilai penting dalam hidup kita. Terus orang yang SQ-nya tinggi itu kayak gimana sih? Pertama, mereka itu nggak reaktif. Kalau ada masalah, mereka nggak langsung panik, tapi bertindak sesuai prinsip yang mereka pegang. Mereka juga bisa melihat gambaran besarnya, sadar kalau setiap tindakan itu ada dampaknya. Kerennya lagi, kesulitan tuh nggak bikin mereka hancur, malah jadi batu loncatan. Dan yang paling penting, mereka selalu bertanya kenapa, selalu nyari makna di balik semua hal. Oh iya, perlu dicatat juga kalau bidang ini tuh masih terus berkembang. Howard Gardner yang terkenal dengan teori kecerdasan majemuk lebih suka pakai istilah kecerdasan eksistensial yang lebih netral dan sekuler. Istilah ini lebih menyoroti kemampuan kita buat mikirin pertanyaan-pertanyaan besar tanpa harus nyentuh aspek spiritual yang kadang susah diukur. Tapi intinya sama, kita punya kecerdasan yang khusus buat nyari makna. Oke, kita udah punya navigator internal, yaitu EQ. Kita juga udah punya kompas moral, yaitu SQ. Sekarang, gimana caranya kita berinteraksi dengan dunia luar? Nah, disinilah kecerdasan sosial atau SCQ mengambil peran. Sebentar, catatan penting nih. Jangan sampai ketukar ya. Singkatan SCQ itu juga dipakai buat kuesioner klinis. Tapi yang kita bahas di sini adalah social quotient atau kecerdasan sosial, yaitu keahlian kita dalam berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ada model keren dari Carl Albrecht, namanya SPACE. Ini praktis banget. S itu situational awareness, alias radar sosial kita. P itu presence, gimana pembawaan diri kita. A itu authenticity, seberapa tulus dan bisa dipercayanya kita. C itu clarity, seberapa jelas cara kita berkomunikasi. Dan I itu empathy, kemampuan kita buat nyambung sama orang lain. Dan kabar baiknya, ini semua bisa dilatih. Nah, ini cara paling gampang buat ngelihat dampaknya. Perilaku kita ke orang lain itu bisa jadi toksik, bikin mereka ngerasa nggak enak, atau bisa juga bergizi, bikin mereka ngerasa lebih baik, lebih dihargai.
Orang dengan kecerdasan sosial tinggi itu secara konsisten perilakunya bergizi, makanya orang lain jadi betah dan seneng ada di dekat dia. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Gimana cara nyatuin semua ini? Soalnya IQ, EQ, SQ, dan SCQ itu bukan bagian-bagian yang terpisah. Mereka itu satu sistem yang saling terhubung. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Coba deh bayangin IQ itu kayak CPU di komputer kamu, kekuatan pemrosesan mentahnya. Terus EQ itu sistem operasinya yang ngejaga semuanya tetap stabil di dalam. Nah, SQ itu kompas atau GPS-nya yang nentuin kita mau kemana. Dan terakhir, SQQ itu kayak kartu jaringannya yang bikin kita bisa nyambung dan komunikasi sama dunia luar. Kita butuh keempatnya buat bisa berfungsi secara maksimal. Terus, kenapa ini semua jadi penting banget sekarang? Jawabannya satu kata, AI. Di era kecerdasan buatan, banyak pekerjaan yang cuma ngandelin IQ murni bakal digantiin sama mesin. Terus, apa yang tersisa buat kita? Justru inilah aset kita yang paling berharga. Kemampuan untuk merasa, memberi makna, dan terhubung. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa diprogram ke dalam algoritma. Jadi, poin utamanya adalah semua ini bukan takdir. Ini semua adalah keterampilan yang bisa diasah. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pintar kamu, tapi bagaimana cara kamu menjadi pintar. Nah, dengan pemahaman baru ini, mari kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kamu renungkan. Dari semua dimensi ini, kecerdasan mana yang mau kamu fokuskan untuk dikembangkan mulai hari ini?